semua ormas Islam itu menolak. Bahkan purnawirawan TNI menolak. Karena dari sisi kesejarahannya mereka tahu. Menurut hemat saya, memang ini dihentikan. Wacana ini dihentikan, apalagi di tengah pandemi. Sebenarnya kalau mau melihat Pancasila dijalankan, itu lihat PBNU aja sebenarnya. Karena PBNU sendiri, Pak Sabarudin, di kita, di internal, memang tugas MPR itu menjalankan PBNU. Pancasila, ya, B itu Bhinneka Tunggal Ika, NNKRI itu Undang-Undang Dasar, itu tugas kita. Dan saya sungguh juga menyampaikan terima kasih kepada PBNU yang juga sudah memberikan arah kepada kami lewat pernyataan PBNU tanggapan terhadap rancangan Undang-Undang AIP, meskipun pada hari ini sebenarnya ditunda. Kenapa penting untuk dibahas? Menurut saya, meskipun ini ada ditunda, karena anak-anak muda, IPNU, anak-anak milenial, saya pikir perlu memperbincangkan supaya tidak ahistori terhadap ideologi yang dia punya, terhadap pandangan hidup bernegara. Sehingga ini perlu menjadi wacana yang terus-menerus, sehingga anak-anak muda, utamanya IPNU, Pak Sabarudin, saya pikir BPIP perlu bukan bekerja sama saja, tetapi juga memberikan pembinaan, mungkin bekerja sama dengan IPNU. Kalau di MPR kan 4 pilar saja kegiatannya. Kalau mungkin BPIP ada kegiatan yang lebih luas, Pak, menurut saya perlu merekrut 10-15 orang dari kader IPNU untuk dijadikan semacam trainer, pembina di kalangan anak muda. Saya yakin Pak Sabri kalau ada program pengkajian kan Pak Sabri nangani pengkajian di BPIP, nah nanti diseleksi saja, karena di IPNU ini ada yang sudah magister, bahkan ada yang sudah doktor, ya Kak? Nah, saya yakin Pak Sabri akan dengan senang hati, karena Pak Sabri juga mencatat, kita juga mencatat, salah satu organisasi Islam yang tidak pernah terbukti berkhianat kepada NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Jadi salah seandainya kalau kader-kader muda ini tidak diperankan di dalam BPIP atau peran, dan saya pun tidak menolak seandainya ada undang-undang yang mengatur khusus itu, tidak menolak, tetapi jangan masuk pada substansi membicarakan yang disebut oleh Pak Kiai Robikin tadi, mentafsir Pancasila, membuat ekonomi versus Pancasila, apa Pancasila, semuanya jadi menjadi rancu nanti di pelaksanaannya. Tapi kalau mengatur BPIP undang-undangnya, saya ikut setuju Pak Sabri. Jangan ditambah dengan bikin bikin sesuatu yang berpotensi mendorong krisis politik. Masya Allah, saya setuju dengan Pak Jazil. Kalau ini diteruskan, akan menjadi kotak Pandora. Bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Kita setback ke belakang. Kita ingat Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf pernah menyampaikan bahwa target pemerintahan sekarang ini di 2012 sudah bisa take off Indonesia. Karena satu di antaranya adalah kemapanan ideologi. Nah, kalau masih disentuh-sentuh lagi tema ini, saya kira yang terjadi bukan kemapanan ideologis, tetapi konflik ideologis yang menyebabkan Indonesia mundur ke belakang. Intinya, ormas-ormas ketika di Wapres kemarin itu menyampaikan bahwa untuk tema ini jangan pernah dibuka kembali. Meskipun judulnya berubah, meskipun isinya berubah. Kalau toh nanti pada akhirnya ingin memperkuat BPIP, dengan mengajukan misalnya rancangan undang-undang BPIP misalnya, silakan. Silakan. Nanti tahu juga akan ada pandangan-pandangan yang mengemuka. Tapi jangan kemudian meneruskan ini dan hanya mengganti sebagian isinya. Kami yakin itu akan memantik polemik yang tak berkesudahan dan bisa
berpotensi untuk membakar rumah kita bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi pelajar Nahdlatul Ulama, kita sudah menyepakati bahwa Pancasila ini sudah final. Tidak perlu lagi mungkin untuk dikristalisasi menjadi Trisila, apalagi Ekasila. Sudah final, kita sudah berpuluh-puluhan tahun hidup dengan Pancasila, hidup dengan kerukunan. Saya appreciate kepada Ibnu, jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan lelah untuk mencintai Pancasila. Ya, terima kasih. Mungkin bukan sebuah takdir kultural mengapa akronim PBNU itu sangat persis dengan 4 pilar itu. Oh iya. Jadi P itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N itu NKRI, dan U Undang-Undang 45. Ini bukan tanpa suatu takdir kultural menurut teman saya ya. Dan saya ingin mengomentari seperti ini. Ketika Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu fakta kita dan diikat secara moral oleh Pancasila sebagai kalimat sawa, rupa-rupanya mungkin kita kaum milenial perlu melakukan inovasi-inovasi untuk suatu hal yang lebih menggerakkan. Saya mencoba menawarkan satu hal yang sedikit kritikal, bahwa kalau sejauh ini Bhinneka Tunggal Ika dipahami sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mungkin secara milenial kita bisa terjemahkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu rumusan diksi seperti ini. Betapa indahnya persatuan karena kita sudah ditakdirkan berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.